Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin berbagi untuk Anda semua tentang dua perumpamaan yang Yesus ceritakan menyangkut hal kerajaan Allah. Dikisahkan tentang hal kerajaan surga, itu seperti orang yang menemukan harta terpendam. Lalu, ia menjual hartanya dan segera membeli lahan itu. Atau seperti seorang pedagang yang mencari mutiara terindah, lalu setelah ia menemukannya, ia menjual semua yang dia miliki dan bergegas membeli mutiara itu. Perumpamaan ini sebenarnya mengajak kita merenungkan dua hal seputar iman dan seputar kehidupan kita. Hal yang pertama, orang beriman adalah orang yang tahu apa yang benar-benar terbaik. Dan hal yang benar-benar terbaik itu bisa saja didapatkan secara tidak terduga, seperti halnya menemukan harta terpendam di tanah, tanpa dicari, tetapi dia menemukan. Tetapi juga bisa saja berupa sesuatu yang dengan perjuangan ekstra didapatkan, seperti halnya berjuang mencari mutiara yang terindah. Hal yang kedua, orang beriman adalah orang yang memiliki keberanian untuk berkorban, keberanian untuk mempertaruhkan segalanya demi mempertahankan atau demi mendapatkan sesuatu yang terbaik itu. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan hal-hal ini dan menghubungkannya dengan iman kita akan Yesus Kristus. Saudara-saudari, dalam hidup kita ada orang-orang yang begitu beruntung sejak lahir. Karena apa? Ia terlahir dalam keluarga yang sudah mengenal Yesus Kristus. Tanpa ada usaha-usaha khusus yang ekstra. Ada orang-orang yang akhirnya mengenal kebenaran hakiki, yakni iman akan Yesus Kristus. Tetapi, ada juga orang-orang yang dengan usaha keras, dengan bertanya sana-sini, dengan belajar, dengan mencari terus-menerus, dan akhirnya mereka menemukan apa itu kebenaran hakiki tentang hidup, tentang iman, yakni Yesus Kristus. Intinya adalah, ada hal-hal dalam hidup kita yang kita dapatkan secara tidak disangka-sangka, yang kita dapatkan bahkan tanpa kita pernah memintanya. Tetapi ada juga yang didapatkan dengan usaha keras dan penuh perjuangan. Namun saudara-saudari, apapun kondisi awalnya, yang pasti hal berharga, hal istimewa, hal yang mulia itu perlu untuk dipertahankan. Perlu untuk sungguh-sungguh kita perjuangkan agar tidak terenggut dari hidup kita. Sekarang pertanyaannya adalah, sungguhkah kita saat ini menghayati bahwa iman akan Yesus Kristus itu bagaikan harta terpendam atau bagaikan mutiara yang berharga? Ataukah iman ini adalah hal yang sangat biasa saja? Sejauh mana sebenarnya kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah segala-galanya bagi hidup kita? Jangan hanya karena kita tidak pernah meminta jadi Katolik, tidak pernah meminta jadi pengikut Kristus, lalu kita menganggap identitas kita sekarang sebagai pengikut Kristus adalah hal yang sangat biasa. Jika kita bertanya secara jujur, apa yang sudah kita korbankan dalam hidup ini demi mengikuti Yesus? Apa yang sudah kita korbankan, apa yang sudah kita pertaruhkan demi menjadi pengikut Yesus? Saya tidak mengajak kita berbicara tentang inkonsistensi, tentang kejatuhan, tentang ketidaksetiaan kita, tentang kerapuhan kita. Saya tidak mengajak Anda untuk mengarahkan renungan ke sana. Tetapi, apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita perjuangkan sebagai gambaran bahwa memang benar kita sungguh-sungguh mencintai Yesus Kristus. Orang yang katanya mencintai Yesus, tetapi setiap hari menyakiti orang, yang setiap hari membuat orang terluka, membuat orang sakit hati, menangis,
yang setiap hari menjadi orang yang sulit mengampuni, yang penuh penghakiman, itu menjadi bukti bahwa imannya akan Yesus tidak lebih berharga dibanding kebencian dalam dirinya. Dia memilih untuk mengagungkan dan memuliakan kebencian daripada mengagungkan dan memuliakan Yesus Kristus. Orang yang mencintai Yesus sejatinya akan berjuang untuk meluangkan waktu demi Yesus, bukan sekedar menunggu waktu luang untuk Yesus. Ia akan mengesampingkan kebenciannya, ia akan menghentikan amarah, ia akan menutup pintu bagi balas dendam, dia akan membuang kedengkian pada orang lain. Semua hal negatif disingkirkan demi terciptanya ruang besar bagi cintanya pada Yesus. Nah, saudara-saudari, jika yang berlaku justru adalah hal yang sebaliknya, maka sebenarnya Yesus bukanlah harta berharga. Yesus bukanlah mutiara terindah bagi orang tersebut. Artinya, imannya pada Yesus hanya sebuah pengakuan bibir dan bukan sebuah bahasa hati. Nah, dengan renungan ini, saya sangat berharap agar kita semua kembali merefleksikan, apakah benar bahwa Yesus Kristus itu sungguh kita pandang sebagai Dia yang paling berharga dalam hidup kita? Dengan bertanya demikian, saudara-saudari, kita akan terpanggil untuk mengikis kepalsuan iman. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.